Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya akan bikin ide jualan untuk anak-anak yang harganya seribuan. Ini namanya paha KW, ini bisa teman-teman jual mentahannya atau ini juga bisa dijual matangannya. Kalau teman-teman mau dijual mentahannya, ini tinggal kita bungkusin aja pakai plastik. Atau kalau mau dijual matangannya, ini tinggal kita goreng aja dadakan pas ada yang beli. Ini rasanya enak banget dan cara buatnya juga gampang banget. Nanti teman-teman ikutin aja videonya sampai selesai ya. Oke, kita langsung aja yuk mulai ke proses pembuatannya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung terigu. Terus ada tepung tapioka. Kalau teman-teman bingung tepung tapioka itu apa sih? Tepung tapioka itu kalau di sini namanya aci, dia dari Saripati Singkong. Terus ada 3 siung bawang merah sama 3 siung bawang putih yang udah saya blender. Ini saya ngeblendernya pakai air, jadi ini kelihatannya kayak banyak ya. Terus ada garam, nanti kita pakainya cuma secukupnya aja. Terus ada lada bubuk. Terus penyedap. Nah, kalau penyedap saya pakainya Royco rasa ayam ya. Terus ada telur, ini saya pakai telur ayam 1 butir. Terus yang terakhir ada tepung panir. Nah, bentuknya kayak gini ya. Tepung panir itu ada juga yang bilang tepung roti. Ini hanya untuk balurannya aja atau ini untuk taburannya ya. Bahan-bahannya cuman ini aja. Sekarang kita langsung aja mulai prosesnya. Untuk ukuran tepungnya saya mau ukur pakai takaran gelas kopi kayak gini, atau ada juga ini yang bilang gelas bling-bling. Yang pertama saya mau masukin dulu tepung tapiokanya 1 gelas. 1 gelas itu kalau kita mau ukur pakai ukuran atau pakai timbangan, ini kurang lebih sekitar 100 gram. Terus saya juga mau masukin tepung terigunya. Ukurannya juga sama ya, saya mau masukin 1 gelas penuh, atau kalau mau diukur itu sekitar 100 gram. Jadi perbandingannya itu 1:1 ya, 100 gram tepung terigu dan 100 gram tepung tapioka. Ini mau saya aduk dulu sebentar. Terus saya juga masukin 3 siung bawang merah sama 3 siung bawang putih yang udah saya blender. Karena saya ngeblendernya pakai air, jadi ini berair ya. Terus garam, untuk garam secukupnya aja, nanti teman-teman bisa perkirakan. Terus penyedap, nah ini saya pakainya Royco rasa ayam, saya masukin semua 1 saset. Terus telur ayam, nah untuk telur ayam ini kita masukin aja semuanya. Saya pakainya 1 butir ya. Nah, kalau semua udah masuk, ini mau saya aduk dulu. Ini saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Oh ya, tadi ada yang kelupaan, saya belum masukin lada bubuknya. Ini saya mau masukin dulu lada bubuknya. Untuk lada bubuknya saya pakai sekitar setengah sendok teh. Lebih sedikit ya, seujung sendok teh atau secukupnya aja. Nanti teman-teman juga bisa diperkirakan aja. Nah, kalau sudah ini tinggal saya adonin pakai air panas. Nah, ini airnya benar-benar panas ya, bukan air anget. Untuk ukurannya ini nanti saya pakai ukuran perkiraan aja, nggak saya ukur pasti. Langsung aja airnya saya masukin. Untuk masukin airnya jangan langsung sekaligus ya, tapi sedikit-sedikit aja, takut nanti kebenyekan. Ini saya aduk dulu pakai sendok kayak gini, soalnya ini adonannya masih panas banget. Tapi ini kelihatannya lembek ya, airnya tadi saya kebanyakan. Kalau lembek kayak gini, kita bisa masukin lagi tepung terigunya sama tepung tapiokanya. Saya mau masukin 1 sendok aja dulu ya. Nah, ini saya aduk lagi pakai sendok ya, karena masih panas, tapi nanti mau saya uleni pakai tangan kayak gini. Ini tangannya juga udah bersih ya, tadi udah cuci tangan. Ini saya uleni aja pakai tangan kayak gini, tinggal di bolak-balik aja ya kayak gini ya. Jadi nanti kalau dirasa adonannya terlalu keras, kita bisa tambahin lagi aja airnya sedikit-sedikit dulu. Tapi kalau misalnya dirasa adonannya terlalu lembek, kita juga bisa tambahin tepung terigunya sedikit-sedikit dulu sampai adonannya kelihatan pas. Kurang lebih kayak gini ya adonannya, nggak begitu lembek tapi ini juga nggak keras, kayak adonan cilok ya, persis kayak adonan cilok. Nah, ini adonannya udah selesai. Sekarang saya siapin tusukannya. Ini saya pakai sendok es krim ya. Ini 1 ikat harganya cuma 2.000. Sekarang kita langsung aja bentuk adonannya jadi seperti paha ayam gitu ya. Caranya tinggal dibentuk aja kayak gini, gampang ya, cuman kayak gini aja. Nah, ini udah jadi, tinggal dirapihin sedikit lagi ya.
kurang lebih kayak gini. Nah, ini tinggal kita simpan aja biar nggak nempel. Ini piringnya saya udah taburin pakai tepung terigu biar nanti sempolnya itu nggak nempel ke piringnya ya. Ini kita lakuin aja semuanya sampai selesai. Untuk adonannya nanti teman-teman kalau bisa ditimbang biar ukurannya itu sama rata. Nah, ini udah selesai, nggak nempel ya di piring karena piringnya udah saya kasih tepung terigu. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Ini tinggal kita rebus aja. Ini saya udah siapin air mendidihnya, tinggal kita masukin aja paha ayamnya. Kita langsung masukin semuanya. Ini saya ngerebusnya kurang lebih sekitar 15 menit ya, biar matangnya itu sampai ke dalam-dalam karena bentuknya bulat, jadi ngerebusnya agak sedikit lama. Nah, ini yang udah 15 menit, ini tinggal saya matiin aja apinya. Tapi untuk sempolnya ini nggak saya angkat, saya biarin aja di dalam airnya. Sekarang saya siapin dulu tepung panirnya. Nah, ini mau saya angkat paha KW-nya, langsung saya taruh ke tepung panir kayak gini, nggak saya tirisin sama sekali. Tujuannya itu biar si tepung panirnya nempel sempurna ke paha KW-nya. Jadi pas matang itu usahakan langsung dibalurin ke tepung panir ya. Nah, ini tinggal diratain aja sambil sedikit ditekan-tekan kayak gini ya. Nah, kayak gini kita lakuin aja semuanya sampai selesai. Jadi tips dari saya itu setelah pahanya mateng, paha KW-nya mateng, itu jangan ditirisin tapi kita langsung taruh di atas tepung panirnya kayak gini. Biar ini nempel sempurna kayak gini ya. Kalau semua udah selesai, ini nggak bisa langsung digoreng karena ini masih agak panas ya. Ini kita biarin dulu sampai adem atau sampai nggak panas, baru bisa kita goreng. Nah, kalau misalnya mau dijual mentahannya, ini tinggal kita bungkusin aja ke dalam plastik. Kalau mau dijual itu harganya 1000-an, mau mentah atau matang itu harganya 1000-an. Nah, ini hasilnya yang udah saya kasih tepung panir. Kalau mau dijual itu saya bungkus kayak gini, isinya 5, bisa kita jual 5.000-an. Ini bisa kita titipin ke warung-warung atau bisa juga kita jual langsung ke pasar ya. Nah, kayak gini, tapi kalau misalnya mau dimasukin ke dalam plastik, usahakan sempolnya itu udah adem ya. Tapi karena tadi saya masukinnya masih panas, jadi ini kelihatan ya agak ngembun gitu. Nah, kalau misalnya ngembun kayak gini, ini nggak awet, nanti apek dan berjamur ya. Nah, ini yang udah saya goreng, jadi nanti kalau teman-teman mau dijual matangannya, ini tinggal kita goreng aja, ngegorengnya itu dadakan ya. Paling enak itu makannya dicocol pakai saus kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya yang mungkin kecepatan, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab ya. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton channel saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kalau saya bikin video lagi teman-teman bisa dapetin notifikasi atau pemberitahuan dari saya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.